Ini berarti kita sudah memiliki foto produk dan juga video. Kemudian untuk deskripsi ini menyesuaikan dengan produk yang akan diunggah atau diupload gitu. Langkahnya membuka toko nanti gini. Nah, ini ada tertera yang di pojok kanan itu ada gambarnya toko. Di sini bisa langsung aja diklik buka toko gratis. Klik aja buka toko gratis, nanti diarahkan ke persyaratan lagi. Nah, seperti ini untuk persyaratannya. Jadi ada nomor telepon, kemudian nama tokonya seperti apa. Nah, itu bisa disesuaikan nama tokonya, kemudian domainnya, biar apa namanya dikenal seperti apa. Misalkan toko Seger Waras, misalnya seperti ini, Seger Waras 2. Nah, ini bisa langsung diberi rekomendasi. Tapi misalkan teman-teman pengen mengubah juga bisa. Seger Waras 33. Seperti itu. Kemudian di sini setelah selesai mengisi nama dan juga apa namanya domainnya, bisa lanjut ke alamat toko. Nah, untuk alamat toko ini disesuaikan juga dengan apa namanya tempat tinggal. Kalau misalkan dropship ya mengikuti suppliernya aja, biar apa namanya ongkirnya lebih murah gitu. Kemudian di sini untuk kode pos itu disesuaikan dengan apa namanya lokasinya. Ini kita pilih kecamatannya dulu karena di sini di Kediri. Kita pilih ini di Inggura untuk kode posnya. Nah, kalau sudah silakan dicentang syarat, saya setuju dengan syarat dan ketentuan, kemudian bisa klik selesai. Nah, untuk tampilan halaman tokonya kita sediakan di segmen khusus terpisah. Ini kita tutup dulu, kita buka ke yang lain. Nah, ini ketika teman-teman sudah membuka toko, melengkapi semua kelengkapan tadi, langsung diarahkan ke seperti ini. Nah, ini halaman awal. Tentunya nanti ketika apa namanya baru pertama kali membuka toko, itu teman-teman pasti diberi panduan seperti yang ada di sini. Kalau ini kan sudah apa namanya sudah buka udah lama. Nah, kalau pengguna baru itu nanti di sini tantangannya berbeda. Ada panduannya kayak apa namanya upload produk pertama, kemudian apa namanya yang lain dan yang lain. Nah, itu bisa nanti di apa namanya disesuaikan. Nah, seperti itu. Bentar, ini mau saya cek dulu lagi. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah membuka toko seperti ini, teman-teman bisa untuk melengkapi profil tokonya. Ya, jadi setelah apa namanya buka seperti ini, bisa langsung ke apa namanya pengaturan. Nah, ini langsung bisa diisi semuanya. Misalkan di sini kalau punya slogan bisa ditambahkan, kemudian deskripsi toko. Ini deskripsi toko ya, bisa langsung ditambahkan seperti ini. Dan juga misalkan pengen menambahkan logo toko, bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian ada jadwal operasional. Ini juga bisa diatur sesuai dengan apa namanya jadwal bukanya. Kalau misalkan ada toko fisiknya, toko offline-nya, bisa juga mengikuti jadwal bukanya toko offline. Nah, kalau di sini kita setnya 24 jam setiap hari. Kemudian catatan, misalkan teman-teman pengen menambahkan apa namanya kayak regulasi retur, kemudian regulasi pengiriman, apa namanya jadwal pengiriman, bisa ditambahkan di sini. Nah, kalau di sini kita udah ada apa namanya informasi pemesanan. Jadi misalkan teman-teman pengen
apa namanya, semuanya harus kalau mau dikirim hari ini berarti ordernya sebelum pukul 15.00 itu bisa. Kemudian lokasi, di sini pastinya lokasi tokonya. Nah, ini yang utama, dan juga pastikan sudah pinpoint. Nah, nanti pinpoint itu gunanya untuk pengiriman yang ini. Jadi misalkan teman-teman pengen mengaktifkan kurir instan kayak GoSend dan juga Grab Express, itu harus diatur terlebih dahulu. Jadi memudahkan pembeli untuk menggunakan layanan ini. Jadi instan, diantarnya biar cepat gitu, sehari langsung sampai. Kemudian di sini ada beberapa ekspedisi yang bisa dicentang. Ini untuk apa namanya, yang tersedia di sini secepat, Antar Aja, kemudian Lion, kemudian Grab dan juga GoSend, Ninja, Rex, Paxel, JNT dan lain-lain. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau ini ada tandanya seperti ini, itu berarti dia nggak ada di wilayah kita, dia nggak tersedia. Kemudian di sini juga apa namanya, kurirnya ini nggak tersedia di wilayah tokonya. Kemudian apa namanya, disesuaikan juga nanti layanannya seperti apa. Itu kayak gini, kalau misalkan pengen menyesuaikan layanannya, nah ini bisa juga ditambahkan. Nah, ini juga bisa dicentang semuanya. Kalau misalkan secepat nggak mengaktifkan yang gokil, yang kargo nggak diaktifin, itu bisa. Kemudian yang halu nggak diaktifin juga bisa. Kemudian Antar Aja, nah sama, same day kargonya nggak diaktifin juga bisa. Kalau sudah, nanti klik simpan. Nah, sebelum simpan pastinya alamatnya harus sesuai dulu dengan apa namanya yang dikehendaki. Takutnya nanti kalau mau dijemput oleh kurir itu kurirnya nggak mau, jadi harus apa namanya diisi dulu alamatnya dengan benar dan sesuai, baru bisa diklik simpan. Nah, kalau ini produk unggulan. Nah, produk unggulan nanti itu misalkan teman-teman punya satu produk yang sangat laris dan sangat banyak dicari orang, bisa ditambahkan ke sini. Nah, tentunya ini juga karena kita belum verifikasi KTP dan juga wajah. Lah, ini kita belum bisa mendapatkan fitur ini. Ini pastinya fitur yang sudah berstempel Power Merchant. Kemudian di sini ada template balasan. Nah, kalau template balasan ini gunanya nanti ketika teman-teman sudah bisa menjual dan kemudian pembelinya itu memberikan ulasan, memberikan review, itu nanti teman-teman nggak usah ngetik. Ketika udah ada jawaban, udah ada ulasan dari pembeli, nanti dia akan otomatis mengirimkan balasannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada layanan. Nah, ini ada dua, layanan tukar tambah dan juga layanan bayar di tempat, COD. Nah, misalkan teman-teman pengen mengaktifkan, bisa nanti kunjungi di halaman yang ini. Kemudian ada Power Merchant. Nah, ini pembahasan selanjutnya, Power Merchant. Sekarang kita fokus dulu bagaimana caranya mengatur tokonya. Nah, ini kalau sudah semua, kita kembali ke beranda, ke home. Nah, bentar. Kemudian mempercantik toko. Kita akan mempercantik toko. Nah, ini untuk misalkan teman-teman pengen, tadi kan sudah membuat banner dan juga foto produk. Nah, ini kita bisa gunakan fitur dekorasi toko untuk mempercantik tokonya. Nah, ini bisa kita cek dulu. Ini untuk fitur dekorasi toko. Bentar, masih